Assalamualaikum Mas Muhammad Iksan. Ya, Waalaikumsalam Mas Hanif. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman PKAD sudah mengundang saya dari Kode Inisiatif untuk bisa sharing dan berdiskusi terkait dengan tema yang lagi ramai betul belakangan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita selalu menghadirkan yang ramai, tapi bukan sorak-sorak bergembira ini ya. Tapi kita ini sorak-sorak ya dalam artian memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik khususnya yang saat ini tentu menunggu-nunggu ya bahwa siapa yang akan bertaji, siapa nanti yang akan memberantas korupsi dan kriminalitas. Dan tentu nanti kita akan coba mengulik dari Mas Muhammad Iksan Maulana. Nah tentu saya ingatkan kembali bagi teman-teman aktivis kampus ya barangkali ya yang baru lulus atau yang masih aktif. Nah ini salah satu cermin bagi kita semua ya untuk Mas Iksan yang masih muda bisa kontribusi juga di tengah-tengah kita. Jadi tidak menggadaikan idealismenya ya. Jadi idealisnya tetap ya dan tetap bisa kontribusi ya. Jadi lulus ya mungkin bolehlah sibuk mencari pekerjaan, tapi jangan lupa untuk perjuangan. Nah kira-kira seperti itulah. Nah, karena itu kami memanggil teman-teman aktivis kampus barangkali yang menonton acara ini ya silakan saksikan, tunjukkan kepedulian Anda semua ya di yang khususnya dulu pernah ikut aktivis STEM ya macam-macamnya ya baik Ormek ya Omek dan sebagainya. Nah ya kita akan berbincang dulu dengan Mas Iksan karena beliau yang hadir pertama kali ya. Jadi yang hadir kita dahulukan ya. Nah, tapi tidak masalah ini nanti kita akan bersambung lagi. Nah Mas Iksan ini kita santai dulu lah. Ini kan pertama kali kawan-kawan dari Kode Inisiatif ini kan hadir di PKAD. Nah kita ingin juga tahu ini Kode Inisiatif itu apa sih? Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Hanif. Jadi Kode Inisiatif sebetulnya adalah lembaga riset ya. Kami badan hukumnya adalah yayasan. Kode sendiri singkatan dari Konstitusi dan Demokrasi. Jadi memang kami fokus betul pada isu untuk mengawal konstitusi dan juga demokrasi yang terjadi di Indonesia ya pasca reformasi 1998 begitu. Yang ini juga nanti akan berkaitan dengan bagaimana tema kita hari ini, begitu ya, terkait dengan cita-cita reformasi, pelemahan KPK, begitu ya. Nah, sebetulnya itu fokus kami di Kode Inisiatif. Ya, menarik sekali. Nah, ngomong-ngomong ini Mas, kita kan pengen tahu Mas Iksan ini lulusan mana ini, jurusan apa ya, biar teman-teman kampusnya juga bangga ini. Ya, saya ini lulusan Fakultas Hukum di Universitas Pancasila Jakarta, Mas. Ya, jadi ya masih dekat lah sama Kode Inisiatif. Jadi memang waktu itu kalau boleh cerita ya latar belakang kenapa akhirnya saya terjun ke dunia riset begitu ya bisa dikatakan atau aktivis begitu ya. Memang karena di latar belakangi kehidupan di kampus itu memang cukup mendukung gitu. Nah akhirnya karena memang kehidupan di kampus ya mendukung begitu ya untuk riset, advokasi begitu. Akhirnya itu yang membawa saya untuk melanjutkan lah ibaratnya ya melanjutkan karir saya nih kemana gitu. Akhirnya kebetulan karena tema skripsi yang saya angkat juga terkait dengan kewenangan MK menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan ternyata basis datanya itu kalau saya cari literaturnya memang banyak itu ada di Kode Inisiatif ya yang fokus mengawal isu-isu konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya saya memutuskan untuk magang dan sampai hari ini saya bekerja di Kode Inisiatif. Itu Mas Hanif. Wah, ini menarik ya pengalaman baru. Kalau boleh tahu Mas, Kode Inisiatif ini ada sejak tahun berapa ini? Kalau legalitasnya kami berdiri dari 2015 Mas Hanif. Jadi memang baru tahun ke-6 tahun ini Kode Inisiatif berdiri begitu. Tapi ya proses dan juga pembelajaran lah yang membawa kita akhirnya bisa terus eksis ya sampai 6 tahun ini. Oke, Mas Muhammad Iksan Maulana. Nah ini menarik ya. Jadi barangkali kawan-kawan aktivis sekarang ini ya mahasiswa yang menyaksikan agenda kita ya, jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ya. Silakan tulis pertanyaan juga ya, ini mumpung
ketemu anak muda ya. Ya satu frekuensi ya. Nah kali ini memang di PKAD spesial ya, kita hadirkan anak-anak muda tentunya ya. Dan ya sebagaimana pernah kita hadirkan juga Mas Iksan, ada kawan dulu, ada Mas Afandi Ismail dari HMI juga hadir di forum kita ya. Ada juga kawan-kawan Gema Pembebasan juga ya, Mas Siti Krobani ya, dan juga ada Mas dari Ketua BEM Udayana juga pernah hadir di forum kita. Jadi ini luar biasa. Nah, oke Mas, kita coba masuk ke tema pada sore hari ini ya, kaitannya dengan nasib KPK setelah perjalanan itu di biaya panitia. Nah, kalau dari pandangan konstitusi ya, sebagaimana kajian dari Mas Muhammad Ihsan Maulana, nah, seperti apa gambaran ada nggak sih terkait dengan penguatan dari si konstitusinya, atau jangan-jangan ini malah membunuh konstitusi ya, agar KPK sendiri nggak punya kedaulatan? Silakan Mas Iksan. Ya, terima kasih Mas Hanif. Tema hari ini sebetulnya yang diwarnakan merah oleh flyer teman-teman PKAD itu menarik ya. Kian rapuh atau tangguh gitu. Karena kalau kita lihat rentetan yang terjadi hari ini soal nasib KPK, apalagi pasca perubahan tentang ketentuan dinas dibiayai oleh panitia, itu memang sebetulnya adalah tidak lahir begitu saja, tapi sudah ada rangkaian-rangkaian yang terjadi, yang dilakukan dalam hal atau dalam konteks pelemahan KPK. Nah, saya bisa sebutkan, dari 2003 Undang-Undang KPK ada sampai dengan 2021, hasil pemantauan dan riset kode inisiatif itu, ada 28 kali pengujian Undang-Undang KPK yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pelemahan KPK itu memang sudah masuk dari instrumen hukum dasarnya, yaitu Undang-Undang KPK. Nah, karena kita tahu belakangan ya soal revisi Undang-Undang KPK itu kan sempat gagal beberapa kali. 2015 gagal begitu ya, walaupun pada akhirnya ternyata di 2019 revisi Undang-Undang KPK itu berhasil gitu dilakukan. Nah, itu puncak sebetulnya pelemahan KPK itu terjadi kalau kami bisa katakan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari rangkaian proses 28 kali pengujian Undang-Undang KPK, lalu juga dikaitkan dengan revisi Undang-Undang KPK, itu sebetulnya ada hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai. Kenapa saya bisa katakan tidak sesuai? Nah, kami juga kebetulan di 2019 pada saat proses revisi Undang-Undang KPK, di mana revisi Undang-Undang KPK itu kan menempatkan ternyata KPK independen, tetapi kalau dilihat dari segi kewenangannya itu dia lebih mirip dengan eksekutif, begitu ya, kalau di revisi Undang-Undang terbaru. Di mana Undang-Undang mengatakan bahwa KPK itu lebih mirip pada eksekutif gitu ya, karena KPK dikatakan mereka punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, yang at least itu ada di tubuh kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, kami menyayangkan betul sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi paling baru yang juga menjadi peluang ya untuk memperkuat pelemahan KPK, yaitu putusan MK 79 tahun 2019, yang sebetulnya kami di Kode Inisiatif juga mengawal menjadi kuasa hukum koalisi yang mengajukan judicial review revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita baca di putusan-putusan MK sebelumnya, Mahkamah Konstitusi itu menempatkan KPK sebetulnya sebagai kuasi yudisial, begitu. Jadi lembaga penegak hukum yang memang lebih mirip kepada lembaga-lembaga peradilan. Nah, tetapi melalui putusan MK 79 2019 justru ada ketidaksinambungan, begitu, tidak konsisten Mahkamah Konstitusi melihat terkait dengan bagaimana independensi KPK. Nah, inilah yang membawa kenapa ketika putusan MK menguatkan revisi Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK itu memang masuk ke dalam rumpun eksekutif, akhirnya berkelindan tuh dengan aturan-aturan teknis. Salah satunya kemarin alih status soal pegawai KPK menjadi PNS atau ASN ya. Nah, yang terbaru ya apa yang diangkat oleh teman-teman PKAD hari ini soal dinas yang dibiayai oleh panitia, itu kan sangat kontradiktif sekali gitu dengan semangat menjaga independensi dan kemandirian. Jadi soal dinas dibiayai oleh panitia, apakah ini kian rapuh atau kian tangguh? Saya bisa katakan bahwa kian rapuh, tapi memang bukan menjadi awal, karena sudah ada momentum-momentum yang dilakukan terlebih dahulu melalui judicial review,
perubahan undang-undang, itu alih status pegawai, dan terbaru adalah soal dinas yang boleh dibiayai oleh panitia. Mungkin itu Mas Hanif. Ya, menarik sekali ya. Ternyata ada rentetan dan ini satu momentum tentunya. Nah, kalau boleh tahu ini Mas, apa sih goalnya itu ya? Nah, ini yang perlu ditanya oleh pembentuk undang-undang yang sampai hari ini juga tidak tidak berani bersikap begitu ya. Soal apa goals dari revisi Undang-Undang KPK yang buntutnya hari ini justru makin memberikan kerapuhan pada KPK begitu ya. Mereka bilang bahwa KPK sering sekali melakukan OTT, ya, operasi tangkap tangan. Itu kan menunjukkan bahwa memang nilai atau angka korupsi di Indonesia itu meningkat. Nah, tapi ternyata itu dikorelasikan pada dinamika bisnis, begitu ya. Katanya kalau OTT banyak dilakukan, begitu ya, korupsi banyak terjadi, maka itu akan bisa memberikan kekhawatiran pada aspek atau sektor bisnis. Sebetulnya itu tidak ada korelasinya. Teman-teman ICW, teman-teman Maki, saya rasa punya catatan yang lebih detail terkait dengan bagaimana korelasi justru ketika KPK dilemahkan, potensi korupsi dan penghancuran terhadap bisnis yang ada di Indonesia itu justru peluangnya akan semakin meningkat. Apalagi kan kalau kita lihat laporan KPK di 2020 ya, sampai dengan laporan KPK di 2020, sektor korupsi terbesar itu kan nomor satu sektor swasta. Yang itu mau tidak mau kan berkaitan dengan bisnis ya. Yang kedua baru terkait dengan anggota DPR. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa memang ada apa begitu ya, yang seharusnya diklarifikasi oleh pembentuk undang-undang. Kenapa hal ini bisa terjadi?